Pandemik virus COVID-19 sangat berdampak kepada turunnya nilai ekonomi dan bisnis hampir di seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Alhasil, demi mencegah kenaikan penularan virus COVID-19, pemerintah pun mengusulkan sistem PSBB atau pembatasan skala besar-besaran di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dari PSBB tersebut, masyarakat Indonesia akhirnya harus berpikir dan menyusun strategi untuk bisa bekerja atau berbisnis di tengah ekonomi yang sulit di masa PSBB. Kali ini, Sharein punya tips bermanfaat untuk kalian di rumah agar tetap bisa menjalankan usaha dan bisnis di masa pandemik ini. Sebelum mulai ke penjelasannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info update video terbaru dari Sharein. Oke, nah sekarang ini gue udah ngerangkum ya untuk pendahuluannya. Apa sih yang harus kita mulai untuk bisnis di masa pandemi? Yang penting, yang pertama itu kalau misalnya kalian punya modal, modal ini juga bisa jadi tambahan nih buat bisnis yang kalian bakal jalanin ya. Bisnis ini yang dimaksud adalah usaha ya, usaha baik di bidang penjualan produk ataupun jasa. Yang pertama, ini untuk yang misalnya kalian nggak punya modal. Nah, kalau kalian nggak punya modal, coba deh kalian bisa datengin warung-warung UMKM atau toko-toko apalah yang ada di dekat kalian yang bisa jalanin kerjasama untuk jadi reseller freelance. Apa tuh reseller freelance? Maksudnya kayak kalian menjadi bagian dari sales marketnya buat nawarin produk-produknya. Nah, nanti di situ kalian bolehlah minta syarat dan ketentuannya buat kerjasama menjadi bagian di salah satu perusahaan tersebut. Yang kedua, ini untuk yang punya modal. Yang punya modal udah pasti nggak akan repot. Yang pertama, pastiin dulu untuk produk yang kamu jual itu kayak gimana. Ya dong, itu penting. Nah, misalnya kalau kalian udah punya kemampuan otodidak, misalnya kayak mungkin ibu-ibu ya, atau nggak tutup kemungkinan cowok juga ada yang jago masak nih. Nah, itu mungkin kalian bisa juga tuh usaha kuliner, bisa dicoba ya. Kulinernya nggak usah yang mahal-mahal deh, yang pastinya yang kayak makanan pokok atau jajanan-jajanan atau cemilan yang bisa dikonsumsi sama semua orang. Nah, terus gimana tuh Bang kalau misalnya produk kita atau brandnya itu asal-asalan? Itu penting ya. Jadi kalau misalnya kalian yang baru memulai usaha semacam membuat, lagi mikir ini deh, misalnya kayak lu punya produk minyak wangi. Nah, minyak wangi ini misalnya belum punya merek. Nah, kalian harus gimana caranya dari package-nya, dari paket kemasannya itu harus menarik, semenarik mungkin, dan kalian harus punya nama yang bagus buat namain produk kalian. Pastikan untuk selalu melihat terlebih dahulu di internet ya, atau di media sosial. Di situ kalian usahakan untuk mencari dulu apakah nama usaha kalian sudah dipakai orang atau belum. Itu penting, biar nanti nggak disangka kalian ngebajak. Waktunya manfaatin broadcast, karena broadcast atau live streaming atau semacam posting-postingan itu juga harus dimanfaatin. Ya, nggak beda jauh kayak zaman sekarang yang terus berkembang. Semacam platform yang lebih sering digemari sama semua kalangan, TikTok, ya kan? Ada juga Instagram yang udah lebih populer. Ada juga YouTube. Kalian harus bisa memanfaatkan akun media sosial kalian bermanfaat buat bisnis kalian. Apa posting aja cukup gitu? Nggak juga. Udah saatnya nih kamu berpaling yang lebih fleksibel dan luas ya mainnya. Cari semacam konten kreator atau seorang influencer atau selebgram yang bisa kita kenal, yang bisa bantu promosiin usaha kita. Nah, mungkin dari jasa-jasa mereka kita bisa tuh kayak punya usaha atau produk yang bisa direview sama mereka. Poinnya adalah semakin banyak dikenal, semakin selebgram itu posting di medsosnya masing-masing, itu bakal menjamin kalau produk kalian itu dikenal dan meluas. Lumayan. Nah,
Dan langkah selanjutnya, tinggal pantengin aja grafik penjualan lo secara mandiri ya. Sebenarnya ini nggak jauh beda kayak lu main trading, cuman kalau pegang kendali sendiri dari cara menata usaha dengan mandiri kayaknya itu lebih oke deh. Sekarang gimana soal tip bisnis tadi? Mudah-mudahan sesuai dengan karakter kalian, sesuai dengan kemauan dan cita-cita kalian. Yang pastinya kalau misalnya udah mencoba, sudah mau mencoba lah istilahnya, dan udah ikhtiar sepenuh hati, jangan pernah putus asa ya, karena mencoba itu lebih baik daripada kalian sama sekali tidak mencoba. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, dan kalau misalnya ini menarik dan kalian pengen minta dikasih tahu lagi nih triks atau tips apa lagi ya yang lebih bermanfaat di masa pandemi, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.